فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. 139-nya, jangan pernah kalian bersikap lemah. Jangan kena momen terjadi ada pembantaian 70 orang muslim mati. Ingat jumlah kalian lebih banyak yang selamat. Jangan berlemah gara-gara itu. Jangan gara-gara ada satu muslim yang dimutilasi lari semuanya. Nggak boleh. Itu banyak terjadi ya. Pasukan-pasukan kafir sekarang menggunakan strategi itu. Kalau ada tawanan muslim ditangkap sengaja dimutilasi, ada yang dibakar untuk menakutkan pasukan. Jangan bersifat lemah, nggak ada urusannya dengan itu. Kata Allah, jangan bersifat lemah, jangan pula kalian bersedih hati. Padahal karena kalian adalah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kalian beriman. Kalian pasti menang. Makna yang lain, antumul a'laun, artinya kalian pasti menang. Tinggi mulia dibandingkan orang-orang kafir itu kalau kalian beriman. 140-nya, jika kalian telah merasakan ya, di perang Uhud luka-luka, Allah ceritakan secara rinci kepada para sahabat. Ya. Bayangkan teman-teman kalau kita jadi sahabat dan ayat turun seperti ini. Saya kadang-kadang kalau baca ayat seperti ini luar biasa, saya berpikir bagaimana luar biasanya Allah sedang bicara sama sahabat langsung gitu. Sampai ada di antara sahabat menangis terisak-isak pada saat turun ayat-ayat seperti ini. Karena Allah seperti menegur. Ada pernah orang sahabat Nabi SAW waktu suruh dia baca ayat Al-Quran kemudian dibaca sama dia. Lalu kata Nabi SAW, Allah telah mendengarkan bacaan ini. Dia mengatakan, ya Rasulullah, Allah sebutkan namaku. Kata Nabi SAW, iya. Jadi ada di antara sahabat begitu luar biasa kedudukan mereka. Kata Allah, jika kalian merasakan luka di perang Uhud, semua yang hadir tuh 650 orang, 630 orang yang selamat, luka-luka semuanya, maka sesungguhnya orang-orang kafir itu pun di perang Badar sudah mendapatkan luka yang serupa. Mereka sakit sekali pada saat perang Badar. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergirirkan di antara manusia untuk menjadi pelajaran bagi mereka. Maksudnya adalah karena kalian melanggar, maka kami berikan kejayaan pada orang kafir. Makanya setelah kejadian Uhud ini teman-teman, selalu momentum jihad yang terjadi di zaman Nabi SAW, terjadi di zaman Khulafa' Rasyidin, terjadi di zaman jihad-jihad khilafah atau khulafa yang datang setelah itu di Umayyah, di Abbasiyah, yang faham sunnah Nabi, maka mereka selalu mengatakan, ingat kemenangan kita bukan karena senjata, bukan keterampilan, bukan juga karena masalah jumlah, kuantitas. Kemenangan kita karena ketakwaan. Sampai ya, Salahuddin Al-Ayyub rahimahullah terkenal sekali, selalu setiap pasukannya berangkat diingatkan, ingat kemenangan kita bukan karena jumlah. Beberapa orang saja di antara kita pun berangkat dengan keimanannya, dia akan kalahkan pasukan musuh yang besar. Kekuatannya di situ, bukan dari kuantitas, bukan dari senjata. Itu kekuatannya. Dan kalau ada maksiat kecil pun terjadi di pasukan muslim, sudah cukup untuk membuat pasukan kafir mengalahkannya. Sudah cukup, kecil maksiat. Kenapa? Karena kalian tahu itu dosa, mereka tidak tahu itu dosa. Jangan dilanggar. Hukuman Allah lebih berat kepada orang yang tahu hukum lalu dia melanggar. Dengan orang yang tidak tahu, ini hukum jahil, orang bodoh. Dianggap orang kafir itu tidak tahu, belum tahu keimanan. Kalian tahu. Dan mereka juga sangat tahu, para sahabat, para tabi'in, orang-orang saleh sebelum kita teman-teman sekalian, kapan mereka melihat memuncak maksiat terjadi di benteng musuh, berarti kemenangan sudah dekat. Ada di antara mereka mengatakan, kalau kami mendengarkan dari benteng musuh suara mencaci maki Allah dan Rasulnya, kami bertakbir, besok kita pasti menang udah. Karena maksiatnya mereka bertambah, maka ada banyak pintu celah untuk menurunkan azabnya Allah pada mereka. Jadi di sini teman-teman sekalian bukan dari kuantitas, bukan dari keterampilan. Waktu Umar bin Khattab mengumpulkan pasukan untuk Qadisiyah, terkumpul 30.000 orang. 30.000 orang ini tukang kebun banyak. Orang yang nggak punya keterampilan perang, bukan prajurit. Dari kebun-kebun kurma dikumpulin semuanya. Orang yang mau ikut jihad sampai 30.000 orang. Melawan pasukan Persia, 240.000 semuanya personil perang. Keterampilan bela dirinya hebat, senjatanya hebat. Kalah dengan 30.000 orang. Kalah. Kuasa Allah SWT. Allah bisa membuat tebasannya dia meleset dari antum. Bisa Allah buat. Dan tiba-tiba antum bisa menusuknya dia. Berarti bukan kita melalaikan, bukan kita mengatakan jangan punya keterampilan, tidak. Tapi kekuatan menang di situ. Itu poin penting sekali.
Ya, jadi kejayaan dan kehancuran Allah bagikan kepada hamba-hambanya, tetapi orang beriman tetap dijanjikan kemenangan asal mereka taat di sini dan jangan ada kemaksiatan. Poinnya di situ. Kapan ada kemaksiatan, kehancuran menimpa kalian, kejayaan dapat mereka. Kita tahu sejarah Spanyol, bagaimana jatuhnya Spanyol. Awal-awal ditembus itu oleh Tariq, ya, bin Ziyad, ya, kemudian Musa, ya. Rahimahullah, semua pemimpin muslim yang tembus sana dengan keimanan. Begitu masuk, disebarkan Islam segala macam. Setelah 200 tahun sekian, bagaimana bisa runtuh teman-teman? Mulai terpecah-pecah. Spanyol tadinya menjadi sebuah wilayah Islam yang luas, menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Saling bersaing satu sama yang lain, sibuk dengan dunia. Akhirnya pasukan kafir datang, habis semua. Habis, terjadi pembantian. Dan itu sunnatullah, sudah terjadi di Uhud. Ambil pelajaran. Jangan terulang lagi momen ini. Gitu ya. Terulang di Spanyol itu teman-teman sekalian. Terulang di banyak wilayah-wilayah muslimin seperti itu. Maksiat kepada Allah. Gimana mau menang gitu? Padahal dengan menjaga hubungan dengan Allah pasti kejayaan akan kita dapatkan. Sekali lagi kata Allah, jika kalian 140, jika kalian di perang Uhud mendapat luka, maka sungguhnya kaum kafir itu pun di perang Badar sudah melakukan luka. Dan masa jaya dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran dan supaya mereka membedakan, ya, mana orang-orang beriman, supaya Allah, agar Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir. Jadi situ kelihatan perjuangannya orang-orang beriman. Setelah kalah pun masih tetap nggak beriman. Dan agar ada di antara kalian yang diambil menjadi syuhada. Dengan momen seperti ini, ada yang jadi syahid. Gitu kan? Dan Allah tidak menyukai orang-orang zalim. Artinya orang-orang yang melampaui batas. Zalim artinya dia melampaui batas, ya. Dan di sini teman-teman sekalian juga pelajaran yang penting dari ayat 140 ini, kalau mati syahid itu adalah pilihan Allah. Enggak ada campur tangan antum sama sekali. Apa kata para ulama? Siapapun yang masuk ke kancah peperangan, tidak usah mimpi mati. Kalau dia sudah masuk di kancah di pasukan muslimin, tidak mati dia. Enggak bakal mati kecuali ajalnya datang. Dan yang mati hanya orang yang paling ikhlas mau mati syahid. Kalau enggak bakalan. Makanya dalam histori jihad, selalu yang mati syahid lebih sedikit daripada orang yang hidup. Selalu. Karena Allah cari yang paling ikhlas siapa. Yang memang mau sekali mati syahid, nah baru dapat. Kalau enggak bisa. Itu satu hal yang mesti digarisbawahi. Jadi tidak perlu khawatir dengan masalah itu. Apalagi memang mati, kita lagi di rumah atau di atas ranjang ataupun di medan perang tetap akan mati pada saat itu kan. Harus dilatih itu teman-teman sekalian. Allah menyuruh kita membela agamanya. Ya. Kalau memang pada satu waktu dibutuhkan, ya kita siap untuk itu. Toh juga akan mati di atas ranjang. Kalau kita nggak ikut perang di rumah pun akan mati. Bukan berarti kita di rumah selamat, enggak. Tapi orang yang mati syahid, kata Nabi SAW, semua akan merasakan sakaratul maut kecuali orang yang mati syahid, karena dia hanya merasakan seperti gigitan serangga atau semut saja. Sudah selesai bagi dia selamanya. Orang semua hidup di alam barzah, ruhnya orang beriman keliling-keliling di surga. Orang yang mati syahid. Hanya apa? Tunggu musuh tusuk. Ya tusuk saja gak masalah. Sudah berani belum? Masih senyap. Baru di masjid saya aja. Saya belum aja di kancah perang betul ini. Kalau di kancah perang betul saya bawain cambuk nanti. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala di sini, jadi memang orang mati syahid dipilih oleh Allah. Memang itu dipilihan. 141, dan agar Allah membersihkan orang-orang beriman dari dosa-dosa mereka dan membinasakan orang-orang kafir. Kejadian-kejadian seperti ini juga banyak manfaatnya. Di antaranya Allah SWT menjadikan sebagai pembersihan dosa, karena semua luka, semua sedih, sebagaimana hadis riwayat Muslim. Kata Nabi SAW, tidak ada yang menimpa seorang muslim dari capek, letih, gangguan orang, duri yang menusuk kakinya, kecuali akan jadi pembersihan dosanya. Ini bersihkan dosa-dosa kalian. Dan Allah akan membinasakan orang kafir. Apa maksudnya di sini? Allah Subhanahu wa taala akan membuat orang-orang kafir makin sombong. Kesombongan itu sendiri dosa kepada Allah. Terbuka celah, mereka akan dikalahkan. Makin ada maksiat merajalela di tempat mereka, makin luar biasa itu. Makin mereka menang, misalnya pada hari ini terus pesta-pesta mabuk-mabuk, besok kita menang tuh. Kita makin taat kepada Allah. Makanya pasukan mujahidin makin sholat malam, makin ibadah, makin kuat. Memang sudah begitu sunnatullah. Dan jangan dihilangkan metode ini, jangan diganti. Tidak usah contohin mereka itu. Mau menang tapi mabuk-mabukan, dangsa-dangsa, bagaimana caranya mau menang? Enggak mungkin, pasti dikalahkan. Kalau ketemu antara muslim maksiat dengan kafir maksiat, muslimnya yang kalah. Karena muslim tahu itu haram dalam agama. Mereka enggak tahu itu haram.
Jadi orang yang tahu yang dihukum oleh Sang Pencipta Allah. Hati-hati dengan momen ini. Ini kejadian tahun 3 Hijriah, pelajaran ke depan sampai hari kiamat. Kemenangan hanya terjadi bagi orang yang bertakwa kepada Allah walaupun jumlah mereka, senjata mereka semua sederhana. Pelajaran yang ketiga dari kejadian Uhud. Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi berbicara langsung kepada orang-orang beriman. Dan pembongkaran pada saat itu kedok orang-orang munafik, 300 orang yang pulang di perang Uhud. Allah bongkar kedok mereka. Waktu pertama mereka pulang 300 orang itu, sebagian muslimin ada yang percaya mereka kembali ke Madinah memang seperti maksud mereka, seperti yang mereka sebarin. Kan mereka bilang, kita nggak usah semuanya pasukan ada di kancah peperangan, sebagian harus ada di benteng, bela istri-istri kita, anak-anak. Padahal bohong ini, orang munafik bohong. Allah bongkar itu. Ternyata itu semua kedustaan. Allah turunkan Al-Imran, bersambung ayatnya.